menindaklanjuti kerjasama yang telah dilakukan selama ini antara BKS LPD Bali dengan BPD Bali serta PT UCR Wich Teknologi. BKS LPD Bali melaksanakan pertemuan bertempat di gedung BKS LPD Gianyar pada Rabu 15 Desember 2021. Pertemuan yang dilaksanakan di gedung BKS LPD Gianyar ini bertujuan mengevaluasi kerjasama yang selama ini sudah terjalin lama, sekaligus dalam menyongsong tahun baru 2022 dilakukan penyegaran apa yang akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang, sekaligus memantapkan penerapan teknologi digital guna meningkatkan kinerja LPD ke depan. Menurut Ketua BKS LPD Bali, Nyoman Cendekiawan, bagaimana LPD ke depan dengan desa adat tetap paras-paras sarpenaya dengan mengikuti perkembangan teknologi, dengan harapan bagaimana LPD ke depan mampu memberikan kontribusi terhadap desa adat, baik di bidang pembangunan maupun dana sosialnya, dan kerjasama yang selama ini dilakukan baik dengan BPD Bali maupun PT UCR Wich Teknologi bisa tetap terjalin. Nyoman Cendekiawan menambahkan BKS LPD sifatnya hanya berkoordinasi terhadap kerjasama guna meningkatkan kinerja LPD, bahwa LPD mempunyai sifat otonomi. LPD mempunyai perarem maupun awik-awik, selain Perda dan Pergub. BKS LPD tidak mencampuri urusan internal LPD, dan untuk memberikan pembinaan, pelatihan, dan audit yang mempunyai peran adalah Lembaga Pemberdayaan LPD atau LPLPD. Diharapkan kerjasama akan tetap berlanjut mengingat di era kemajuan teknologi saat ini, penerapan teknologi menjadi tuntutan jika ingin berkompetisi dan menguasai pasar. Terkait adanya permasalahan yang ada di LPD, Cendekiawan berharap tidak membawa nama LPD, melainkan hanya oknum yang bermasalah. Dan itu pun harus diselesaikan di desa adat terlebih dahulu, karena LPD merupakan milik desa adat. Nah ini kerjasama ini tentu kita prinsipnya adalah dari awal memang berteknologi barat tetapi berjiwa timur. Artinya bagaimana LPD itu, roh LPD dengan desa adatnya, paras-paros sarpenanya salundung sebayan take tetap kita lakukan sebagai pelaksanaan di desa adat. Tetapi juga secara teknologi kita tetap mengikuti bagaimana perkembangan teknologi saat ini yang merambah begitu cepatnya. Itu poin-poin yang kita lakukan kerjasama hari ini. Tentu juga harapan kita karena LPD ini didirikan atau dikelola oleh hukum adat, tentu harapan kita ke depan bagaimana LPD ini mampu memberikan kontribusi kepada desa adatnya, baik dana pembangunan maupun dana sosialnya. Nah, kalaupun kita tidak memungkiri ada LPD yang bermasalah atau oknum pengurus LPD yang bermasalah, sekali lagi oknum, itu kita tetap mengedepankan prasangka praduga tak bersalah. Artinya sebelum inkrah ke proses hukum itu tolong LPD-nya selaku lembaganya jangan dikait-kaitkan. Seperti sering kita bilang, kalau memang di lumbungnya ada tikusnya, silakan tikusnya diberantas. Lumbungnya mari kita tetap jaga. Artinya lembaga LPD-nya yang sudah 37 tahun sekarang berumur di Bali, dari tahun 1984 sampai 2021 ini, iring kita sarang-sarang jaga, terutama teman-teman di medsos, di media konvensional, karena ini sangat rentan tentang isu. Sekali lagi mohon dengan hormat, mari kita jaga bersama-sama tanpa mengurangi maknanya. Artinya silakan kalau ada proses pidana secara perorangan oknum urusan, tetapi LPD-nya mari kita tetap jaga. Ya, LPD atau BKS LPD itu kan sifatnya koordinasi. Artinya kita tugasnya adalah koordinasi badan kerjasama untuk meningkatkan kinerja LPD. Ini LPD ini sifatnya otonomi. Artinya di desa adat punya peragam, punya awe-gawe selain dari Perda Pergub itu. BKS LPD hanya sifatnya koordinatif, tidak mencampuri urusan intern LPD karena LPD sifatnya otonomi. Tetapi kalau sifatnya pembinaan, pelatihan, dan juga audit itu ada perannya LPLPD, Lembaga Pemberdayaan LPD.
Tetapi lagi-lagi karena 1.436 LPD di seluruh Bali dengan tim dari LPD hanya 70 orang, tentu secara rasio masih perlu ditingkatkan. Nah, ini harapan kita ke depan. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Bali, BPD, LPD, termasuk juga PDUC. Kita tetap kerjasama saling menguntungkan. Sementara Direktur PT USI Arwits Teknologi Maman Tirta Rusmana mengatakan, kerjasama bidang digitalisasi ini mencakup 4 hal, yakni terkait pelayanan, operasional, bisnis, dan kepatuhan. Kerjasama ini sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu, seperti adanya LPD digital dan LPD mobile. Intinya adalah bagaimana mengajak LPD untuk menerapkan teknologi sehingga ada efisiensi. Kemudian ini ya. Jadi bagaimana dengan teknologi digital itu bisa meningkatkan bisnis LPD gitu. Jadi bukan hanya biaya tapi justru menjadi profit center dengan teknologi digital itu. Yang ketiga bisnis, yang keempat kepatuhan seperti yang tadi, bagaimana laporan-laporan bisa dipantau real time dari semua pemangku kepentingan gitu kan. Sejak kita sudah membuatkan dashboard, monitoring, jadi semua LPD laporan bisa online real time. Jadi 4 pilar itu digitalisasi: operasional, aspek pelayanan, aspek bisnis, aspek kepatuhan, compliant dengan regulasi peraturan, efisiensi, bikin laporan bisa lebih cepat, bisa diselesaikan kalau dulu dan lebih benar kan. Jadi sering kali kita menemukan di laporan ya karena datanya manual itu kan beratusan lembar segala macam, itu proses pertama bisa lebih lama dan bisa jadi banyak salah, itu efisiensi. Yang kedua, melayani nasabah, digitalisasi pelayanan kan, sehingga nasabah bisa lebih terpuaskan kan. Orang lain sudah pakai mobile banking, ya kita siapin juga mobile banking, ada WhatsApp, ada Telegram, ada ATM, itu semua kita siapin dan sudah jalan, bukan baru akan ya, semua sudah jalan. Nyoman Cendekiawan mengajak masyarakat untuk menjaga keberadaan LPD yang sudah 37 tahun. Ada 1.436 LPD di Bali yang diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi ekonomi Bali demi kesejahteraan Krama Bali.